生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 139. Tirani melampaui bandingkan, Ratu Pembunuh, 2. Namun, karena lawannya baru saja menyerah, dia tidak bisa melanjutkan serangannya. Dia penuh penyesalan, menyesali bahwa dia tidak memanggil tunggangannya. Yang Wenzhao diam-diam bersumpah bahwa selama sisa kompetisi, dia tidak akan bertindak dengan bangga lagi, dan pasti memanggil tunggangannya dan berusaha sekuat tenaga. Melihat jejak hitam hangus di tubuhnya, dia menyadari bahwa perilakunya mirip dengan yang ditunjukkan Han Yu sebelumnya. Yang Wenzhao versus Bai Xiaomo, pemenangnya adalah Yang Wenzhao, dia akan masuk 8 besar. Bersamaan dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama ini berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggil wanita Bai Xiaomo kalah, metode bertarungnya yang licik meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Setiap orang yang cerdas dapat dengan mudah menebak bahwa panggilan Bai Xiaomo memiliki kemampuan kontrol yang sangat hebat. Jika seseorang bisa mendapatkan dia sebagai anggota regu, tidak peduli apakah itu untuk pertempuran kelompok atau situasi duel, dia akan menjadi salah satu anggota terbaik. Lebih penting lagi, dia baru berada di langkah keempat. Baginya untuk dapat meninggalkan Yang Wenzhao, yang mencapai langkah kelima, dalam keadaan yang menyedihkan, tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi setelah dia mencapai langkah kelima, betapa tangguhnya dia nantinya. Itu hanya pertandingan pertama dari 8 pertandingan, tetapi itu mengejutkan semua orang sedemikian rupa. Perasaan para pesaing yang tidak dapat berpartisipasi yang tidak mau menerima hasil ini sangat melemah. Namun, pertandingan berikutnya membuat mereka agak kecewa. Yang harus naik panggung untuk pertarungan kedua justru Li Xin dan Long Haon, kakak dan adik. Bahkan tanpa naik ke atas panggung, Li Xin menyatakan kepada wasit keputusannya untuk kebobolan. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat dalam pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimanapun, mencapai tahap ini sangat sulit, dan setiap langkah maju dapat dikatakan untuk meningkatkan status seseorang dalam pasukan perburuan iblis di masa depan secara signifikan. Dan tetap saja, ketika kekuatan seseorang sama sekali tidak dapat menandingi kekuatan lawannya, mereka umumnya akan mempertaruhkan segalanya untuk mencoba memenangkan lawan. Tapi tidak dilarang kebobolan dalam pertandingan ini, jadi wasit hanya bisa menyatakan Long Haon sebagai pemenang, membiarkan dia masuk 8 besar. Sehubungan dengan keputusan Li Xin untuk menyerah, Han Qian, di atas panggung, cukup puas. Setidaknya, dia tidak menguras kekuatan Long Haon. Pertandingan berikut, seperti sebelumnya, akan berlangsung setiap hari, jadi jika seseorang menggunakan terlalu banyak sumber daya sehari sebelumnya, itu jelas akan memiliki pengaruh buruk pada pertandingan yang akan datang. Fakta bahwa Li Xin kebobolan tidak menghambat aspek luar biasa dari kompetisi hari ini. Keempat pertandingan berikut brilian dan bervariasi, di mana tidak ada yang akan gegabah mengakui kekalahan sebelum saat-saat terakhir. Akibatnya, pihak yang menang harus membayar harga untuk itu. Lagi pula, agar para pesaing ini bisa memasuki tahap ini, jarak antara kekuatan mereka tidak bisa terlalu lebar. Cair, seharusnya giliranmu untuk naik ke atas panggung. Long Haon dengan gugup memegang tangan kecil Cair. Cair dengan ringan menggelengkan kepalanya, dengan tenang mengatakan kepadanya, tidak ada yang akan terjadi padaku. Long Hao Chen berpikir untuk menemaninya bahkan untuk naik ke atas panggung, tetapi ditolak oleh Cair. Saat tangannya menggenggam tongkat bambu, dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan Cair gadis buta ini, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Mereka dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah mereka yang sangat ragu-ragu, bagaimana mungkin seorang wanita buta bisa mencapai 16 besar.
Dan yang lain gugup dan bersemangat, karena mereka sebelumnya telah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa. Secara khusus, para pembunuh dari kuil assassin benar-benar bersorak keras untuknya. Melalui tampilan tiraninya selama kualifikasi, Chair telah memperoleh persetujuan dari semua orang ini. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalan, Chair perlahan tiba. Lawannya adalah seseorang yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dalam kompetisi, jadi pandangannya ke arahnya meragukan dan tidak mengerti. Apakah wanita ini milik kuil assassin? Lawan Chair adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki tubuh sedang, dan memiliki tongkat merah di tangannya. Dia adalah Grand Summoner kedua dari langkah keempat yang masuk 16 besar. Di pertandingan sebelumnya, penampilan kuil spiritual sangat luar biasa. Meskipun Bai Xiaomo tidak berhasil menang, dia menjadi pilihan yang sangat mungkin untuk penantang teratas dan bahkan membuat Yang Wenshao terjebak dalam dilema. Pemanggil khusus kontrol lainnya memasuki 8 besar dengan relatif mudah, dan sekarang, mata terfokus pada murid terakhir dari kuil spiritual ini. Chair dari kuil assassin akan melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Karena perbedaan vokasi, kedua partai akan start dari jarak 40 meter, dan 4 tiang akan ditinggikan di tanah. Kedua belah pihak, bersiaplah. Bersamaan dengan pengumuman dari wasit ini, 4 pilar tebal perlahan bangkit dari tanah. Chair dan pemanggil Fang Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada pada jarak 40 meter. Dalam hal kegugupan, tidak ada yang bisa melampaui Long Haon yang berdiri di ruang tunggu. Dia dengan gugup melihat situasi di atas panggung, berharap dia bisa menggantikan Chair untuk bertarung menggantikannya. Melihatnya, Li Xin tidak bisa menahan senyum, saat dia berkata, "Bodoh kecil, jangan terlalu gugup. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Saat aku melihatnya, kekuatan Chair begitu menakutkan sehingga aku takut tidak ada cara untuk menang melawannya, bahkan untukmu. Tunggu dan lihat saja. Oke, adalah jawaban Long Haon, tetapi pada kenyataannya dia bahkan tidak mendengar kata-kata Li Xin. Dalam kebingungan total karena mengkhawatirkannya, tidak peduli apa yang akan dikatakan orang lain, kegugupan di hatinya tidak akan berkurang sedikit pun. Dia hanya tak henti-hentinya berpikir, Chair tidak bisa melihat. Dan di samping itu, dia sangat lemah. Bagaimana jika dia akhirnya terluka? Long Haon telah membuat tekadnya, jika Chair terluka bagaimanapun oleh lawannya, bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi, dia akan segera bergegas ke sisinya untuk mengobatinya. Diam-diam, dia sudah mulai menyiapkan mantel suci. Pertandingan dimulai. Dengan suara dari wasit ini, pertandingan ke-7 dari 8 pertandingan dimulai secara resmi. Meskipun Fang Zhu belum pernah melihat Chair dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikit pun hanya karena dia buta. Fakta bahwa dia mencapai langkah keempat tidak semuanya tentang kekuatan, tidak mungkin begitu sederhana. Dia tegas, gigih, dan bijaksana. Tongkat di tangannya bersinar dalam warna coklat kemerahan, saat dia melambaikannya ke depan. Dengan ketinggian 1 meter, seekor burung besar berwarna cian naik dan terbang di udara. Ini tidak dicapai melalui mantra pemanggilan, dari kelihatannya, sepertinya keluar dari atas staf summoner ini. Dapat dilihat bahwa staf ini setidaknya adalah peralatan di tingkat spiritual. Burung biru melayang di udara, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Chair saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru redup. Dalam sekejap wasit menyatakan dimulainya pertandingan, Chair, dengan tangannya menggenggam tongkat bambu, maju ke depan, lurus ke arah lawannya. Kecepatannya tidak cepat, dan tidak menunjukkan perbedaan dari ketika dia biasanya berjalan. Tongkat bambu dengan ringan mengetuk tanah, saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa, dengan aura pendiam. Itu hampir tampak seperti gadis buta biasa yang berjalan-jalan. Di tanah, tongkat bambu tidak mengeluarkan suara, hanya meninggalkan jejak sederhana di mana ia lewat. Setelah Fang Zhu membuat burung biru itu muncul, dia segera mulai mengucapkan mantra berikutnya dengan cepat. Satu-satunya perbedaan antara mantra pemanggil dan penyihir adalah bahwa mantra pemanggil sering dilantunkan dalam kecepatan yang lebih cepat. Itu karena mantra mereka didasarkan pada frekuensi, tidak seperti mantra penyihir, yang didasarkan pada tempo.
Sebuah suara kuat yang teredam dengan penuh semangat meneriakkan, saat cahaya pada tongkat merahnya menjadi semakin terang, membiarkan aura mengerikan menyebar tanpa henti darinya. Cair hanya mengambil 10 langkah karena burung biru ini sudah sampai di atas kepalanya. Maju menuju arah Cair dengan kecepatan tinggi, ia terjun ke bawah dan membuka kedua sayapnya, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga dan 2 wind blades, selebar 1 meter mengarah lurus ke Cair. Kecepatan Cair saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikit pun, berjalan tidak tergesa-gesa, seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Long Haon hampir berteriak keras. Dari matanya, kedua wind blades ini hendak mengenai tubuh Cair sepersekian detik kemudian, saat situasi aneh terjadi. Cair tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabur, dan seketika, kedua wind blades melewati tubuhnya dengan sangat alami, menghancurkan tanah di belakangnya dengan suara pupu dan meninggalkan 4 lubang di belakang. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan Cair terangkat tinggi, seperti sambaran petir, dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Burung biru itu sangat kecil, dan dalam sekejap setelah tindakan Cair, ia sudah bisa merasakan bahaya, dengan cepat mengepakkan sayapnya sambil melakukan gerakan menghindar yang gesit. Namun, dari tongkat Cair, 3 pancaran dipancarkan, masing-masing memanjang hingga mencapai panjang 10 meter. Peu. Saat tongkat bambu disadap ke tanah, Cair terus bergerak maju dengan kecepatan berjalan, seperti sebelumnya. Mengurangi jarak antara dia dan summoner itu di setiap langkah. Dalam napasnya, tidak ada perubahan sedikit pun, meskipun serangan dilancarkan oleh burung biru itu, membuat semua yang baru saja terjadi tampak seperti fatamorgana. Tapi apakah itu benar-benar fatamorgana? Darah burung biru itu menetes saat terbelah menjadi 4 bagian yang terbagi rata saat terciprat dan berubah menjadi debu. Ketika Cair baru saja mengangkat tongkat birunya, itu tidak bisa menghindari serangannya sedikit pun. Melihat Cair yang baru saja terkena bilah angin, itu, Long Haon berteriak kaget, saat pekikan keluar dari tenggorokannya. Dipisahkan dari Cair dengan jarak kira-kira 20 meter, Fang Zhu masih melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, pupil matanya menyusut seukuran jarum karena mantra cepatnya hampir hancur karena keterkejutannya saat melihat pemandangan ini. Stormbirdku langsung terbunuh, begitu saja? Itu adalah binatang ajaib dari langkah keempat. Setidaknya harus bisa sedikit menghalangi lawan. Namun, dari awal sampai akhir, dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada kemajuan Cair. Dengan cahaya dari tongkat bambunya, itu hanya dibelah menjadi bagian yang sama oleh Cair, seperti yang akan dilakukan seorang koki. Saat dia masih melafalkan mantranya, dia berkeringat dingin oleh niat membunuh yang ganas itu. Segera, dia menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi saat ini. Bahkan jika dia tidak memiliki penglihatan, penampilan tiraninya telah membuat Fang Zhu mengalami tekanan yang mengerikan tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, Cair bergerak dengan kecepatan lambat, tetapi sama seperti selama kualifikasi, setiap langkah yang dia ambil meningkatkan tekanan mental yang diberikan pada Fang Zhu. Namun, Fang Zhu ini juga luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih menyelesaikan mantranya tanpa hambatan. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke depan, cahaya merah keluar, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Segera, raungan keras terdengar darinya. Kemudian, sosok besar keluar dari gerbang itu. Binatang ajaib dari langkah ke-6, Vajra beruang raksasa. Bagi seorang Grand Summoner dari langkah ke-4, mampu memanggil binatang ajaib dari langkah ke-6 sudah merupakan prestasi tertinggi. Fakta bahwa dia berhasil mencapainya pasti terkait dengan kapasitas mentalnya dan peralatan yang dibawanya. Bahkan jika ini masalahnya, setelah dia menyelesaikan pemanggilan ini, wajah Fang Zhu menjadi sangat pucat dengan perasaan lega. Part 140. Tirani melampaui bandingkan, Ratu Pembunuh, 3. Tanpa ragu, metode terbaik untuk menangani seorang pembunuh adalah dengan menggunakan pertahanan yang solid yang dikombinasikan dengan kekuatan yang lebih brutal daripada yang bisa ditahan oleh pembunuh itu. Untuk alasan ini, pilihan Fang Zhu bisa dikatakan sangat bijaksana.
Fajra beruang raksasa mengulurkan tangannya, mengambil Fang Ju dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, sosoknya yang besar berdiri tegak. Orang ini memiliki tubuh yang kuat, dan setelah berdiri tegak, tingginya hampir 4 meter, tubuh agungnya muncul seperti gunung kecil. Dia perlahan mendekati Chair, yang tampak sangat kecil dibandingkan. The Gigantic Bear Fajra adalah binatang ajaib dari langkah ke-6 yang memiliki kemampuan bawaan unik yang dikenal sebagai Earthly Roar, mampu menghasilkan gelombang seismik untuk meluncurkan serangan ke segala arah. Fitur terbesarnya adalah kulit tebal yang menutupinya, kekuatan pertahanannya dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Mengambil langkah besar, ia bergegas ke Chair Air. Dengan pancaran tongkat Fang Ju, kecemerlangan lembut berwarna kuning menyelimuti dirinya dan Fajra beruang raksasa, membuat tubuhnya seolah menempel di bahu Fajra beruang raksasa. Tidak peduli bagaimana Fajra beruang raksasa bergerak, dia tidak akan terlempar. Dan pada saat ini, Chair tiba-tiba bergerak. Yang disebut gadis itu bergerak seperti kelinci, menghilang dalam sepersekian detik. Kecepatannya terlalu cepat, sampai meninggalkan bayangan. Jarak yang dulu memisahkannya dari Fajra beruang raksasa hanya 10 meter, tetapi dalam sekejap, dia tiba di depannya. Di bawah kendali Fang Ju, kakinya yang besar menginjak tanah, dan dengan ledakan keras, gelombang bumi diluncurkan dan gelombang seismik berwarna kuning tersebar ke segala arah. Namun, Chair mengejutkan semua orang sekali lagi dengan kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan. Tanpa menghindar, tanpa melompat, dan tanpa mundur, dia maju dengan tongkat bambunya, membuat gerakan memotong. Saat bayangan berkilauan, pemandangan yang membuat semua penonton terdiam terjadi. Gelombang seismik di sekitar secara tak terduga ditiadakan di depan Chair, seolah-olah mereka dipukul terbuka oleh pisau tajam, tidak berpengaruh pada kemajuannya. Detik berikutnya, Fang Ju tidak bisa melihat sosok Chair lagi. Pesaing yang beristirahat hanya bisa melihat dua cahaya berwarna emas gelap sebelum kekuatan pertahanan yang menakjubkan dari Fajra beruang raksasa secara tak terduga ditusuk. Suara peutong dikeluarkan saat ia jatuh berlutut dengan tangisan sedih. Dua jejak darah muncul di lututnya, berasal dari pecahnya persendiannya, dan segera, sosok yang tenang muncul di punggungnya, meninggalkan asap biru di belakang. Dengan kakinya di atas kepala Fajra beruang raksasa ini, ujung tongkat bambunya diarahkan ke leher Fang Ju. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa dia hanya membutuhkan sedikit gerakan untuk segera mengakhiri hidup Fang Ju. Tak bernyawa, Fang Ju muncul sudah benar-benar tak bernyawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah. Fajra beruang raksasa begitu mendominasi sehingga tidak ada seorang pun sampai sekarang yang memiliki kesempatan sedikit pun untuk menolaknya. Beruang raksasa Fajra dengan enggan menggerakkan telapak tangannya, membidik bagian atas kepalanya sendiri, tapi respon Chair tidak lebih dari sedikit gemetar pada ujung jari kakinya. Dalam sepersekian detik, semua orang melihat bahwa tubuh Chair menyala dengan kilau berwarna emas gelap saat tubuh Fajra beruang raksasa membeku, dan sepasang cakarnya yang tebal jatuh saat darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Jelas, itu sekarang terluka parah. Aku mengakui. Fang Ju, lesu, melepaskan tongkatnya. Dia kalah, dan di samping itu, sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, dia pada dasarnya tidak bisa menahan sedikit pun. Dari peron, Kaisar Spiritual Sanshui berkata, agak lamban, apa energi spiritual itu, mengapa berwarna emas gelap? Ying Sui Feng meliriknya, sebelum dengan acuh tak acuh tersenyum dan menjawab, aku juga tidak tahu. Dengan cepat mendarat di tanah, Chair tidak mengatakan apa-apa saat tongkat bambunya mengetuk tanah, dan dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke ruang tunggu. Victor, Chair. Wasit dengan pahit menelan ludahnya sendiri. Pertempuran ini tampak sederhana dan mudah. Di depan Chair, baik Fang Ju dan makhluk panggilannya tampak sangat menyedihkan. Lounge itu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Tampaknya semua orang bisa merasakan lehernya sendiri menegang. Saat mereka mengikuti dengan mata mereka Chair, yang akan kembali ke ruang tunggu, bahkan nafas para pemuda yang bersaing ini menjadi sangat berat. Kecepatan, serangan, dan niat membunuh yang sangat dingin dan kuat. Tak satu pun dari aspek ini meleset untuk memberi tekanan besar pada mereka.
Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, hati mereka hampir tidak bisa tenang. Terlalu tangguh. Jadi kuil assassin memiliki keberadaan yang begitu hebat di dalamnya. Leher Yang Wenzhao juga menegang, dan rasa sakit muncul di dadanya. Dan keraguan muncul dalam dirinya. Bahkan jika dia menggunakan tunggangannya, apakah dia benar-benar bisa melawan di depan gadis ini? Cair menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada mereka penampilannya yang anggun sebagai seorang pembunuh. Long Haon memberikan tampilan kusam ke Cair yang kembali ke sisinya, sebelum dengan tenang duduk. Meskipun dia tidak memiliki perasaan sesak di lehernya, pandangannya tentang Cair berubah total. Perlahan menundukkan kepalanya, dia tidak memandangnya tetapi diam-diam memikirkan sesuatu. Sebuah tangan kecil yang lembut diam-diam mendekati tangannya sendiri, karena Cair tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gesit menyentuh telapak tangannya dengan jari telunjuknya. Long Haon, yang awalnya merasa murung jauh di dalam hatinya diaduk oleh riak-riak yang menarik perhatiannya. Dia menulis kata-kata dengan jari-jarinya. Ada apa denganmu? Membaca 5 kata ini dengan perasaan gatal, suasana hati Long Haon segera mereda. Long Haon menarik tangan kecilnya, dan di tangannya yang halus, menulis, melihat bahwa Anda begitu kuat, apakah Anda masih membutuhkan perlindungan saya? Tangan Cair mulai sedikit bergetar, saat dia membaliknya dan menulis, apakah kamu menyesali janjimu? Tidak. Long Haon berkata bahkan tanpa berpikir, meraih tangannya, dan menulis di harta karun yang halus ini, aku tidak akan pernah menyesalinya. Cair menjadi diam, erat memegang tangannya. Setelah waktu yang lama, dia mulai menulis sekali lagi di tangannya, yang kamu lindungi bukan hanya orangku, tetapi juga hatiku. Long Haon menggigil, dan segera mengukir kata-kata ini di dalam hatinya, apa yang Anda lindungi bukan hanya orang saya, tetapi juga hati saya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat menusuk hatinya, membuat semuanya menjadi jelas sekaligus. Betul sekali. Aku harus melindunginya. Apakah penting dia kuat atau lemah? Saya seorang wali, hanya karena dia tangguh, apakah itu berarti saya tidak dapat melakukan apapun untuk melindunginya? Cair hanya memegang tangannya diam-diam, dan setelah ragu-ragu sedikit, perlahan mulai bersandar di bahunya. Dalam kontak instan itu, hati kedua pemuda itu menggigil hebat, karena Long Haon jelas merasakan tangan Cair menghangat. Li Xin duduk di sisi lain Long Haon, terus memperhatikan aktivitas mereka. Dalam sekejap dia melihat Cair bersandar di bahu Long Haon, dia bisa mendengar pin drop. Bahkan, mereka duduk di baris pertama, di samping semua pesaing lainnya. Dan hampir semua orang bisa melihat apa yang terjadi di barisan depan. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan ke-8 yang berlangsung di stadion, dan semua mata terfokus pada sosok Long Haon dan Cair. Itu. Apakah pembunuh wanita tangguh yang menunjukkan kekuatan seperti itu, terus-menerus menunjukkan kekuatan luar biasa? Dia? Bagaimana bisa dia bertingkah malu-malu dan penuh kasih di samping pria ini? Melihat pemandangan indah dari Cair yang pemalu dan cantik bersandar di bahu Long Haon, sebagian besar penonton merasakan kesan mereka bahwa Ratu Assassin yang tirani di luar perbandingan dirusak. Mereka pergi dari 16 menjadi 8, saat pertandingan akhirnya berakhir. Meskipun gambar kuil ksatria tidak begitu bagus, mereka masih berakhir dengan 3 orang di 8 besar. Kuil assassin memiliki 2 orang, dan kuil penyihir, kuil pemanggil, dan kuil prajurit masing-masing 1 orang. Pada hari berikutnya, pertandingan untuk 4 besar akan menjadi lebih intens, dan akan ditentukan, seperti sebelumnya, secara acak, dengan pengundian yang akan semakin menurunkan jumlah pesaing. Dan pada saat ini, dialog yang tak terhindarkan terjadi. Kali ini, Long Haon dan Cair tidak pergi terlebih dahulu. Sebaliknya, merekalah yang terakhir pergi. Li Xin tidak tinggal, agar tidak mengganggu mereka, dan diam-diam dan sedih pergi sendirian. Aku ingin mengajakmu makan, boleh? Long Haon bertanya dengan suara rendah kepada Cair yang, seperti sebelumnya, bersandar di bahunya. Tubuhnya benar-benar kaku, dan dia berusaha memeluknya, untuk sekali lagi merasakan pinggangnya yang ramping dan lembut. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya. Cair perlahan mengangkat kepalanya, duduk tegak.
Wajahnya ditutupi kerudung yang menakutkan saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak. Ulang cepat. Sisa kompetisi lebih penting, Anda harus menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik. Ah, merasa cukup kecewa, Long Haon menjawab dengan satu suara. Telinga kecil Chair bergetar ringan, saat dia bergumam dengan suara yang sangat rendah, kita akan punya banyak waktu untuk melakukannya nanti. Long Haon, cukup tanggap, berbalik ke arahnya begitu dia mendengar suaranya, dan langsung meliriknya dengan kedua mata, Chair, aku. Chair, agak curiga, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arahnya, ya. Long Haon menelan seteguk air liur, sebelum memberitahunya, penuh keberanian, yang ingin saya tanyakan adalah, jika saya bisa mendapatkan tempat pertama, maukah Anda membiarkan saya memeluk Anda? Apa? Suara Chair tiba-tiba terangkat. Ini membuat Long Haon takut sampai-sampai membuatnya berdiri, saat dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, maaf, aku terlalu menyukaimu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, jangan marah. Meskipun Chair buta, dia saat ini bisa dengan jelas merasakan penampilannya yang tulus dan ketakutan saat ini. Dengan sedikit tawa, dia perlahan mengangguk, mengeluarkan sedikit MH. Berdiri, dia mengetuk tanah dengan tongkat bambu dan meluruskan posturnya, bergerak cepat dan anggun, sepertinya hampir terbang. Chair, pelan-pelan sedikit. Long Haon, takut dia akan terpeleset dan jatuh, buru-buru mengejarnya. Di sudut suram platform yang ditinggikan, Han Qian dengan keras melambaikan tangannya yang terkepal, anak yang baik. Dia masih sangat muda, tetapi kemampuannya sangat tinggi. Yingzi, apakah kamu melihat? Sebelumnya, gadis kecil itu meringkuk di tubuhnya. Wahaha, sepertinya, hal ini sudah siap untuk terjadi. Bersarang melawan adikmu yang aneh. Ying Sui Feng merasa sangat suram ketika dia berkata, perkembangan ini terlalu cepat. Dengan ekspresi tersenyum, Han Qian menepuk bahu Ying Sui Feng, dan berkata, saudaraku, terima kasih. Terima kasih kepada Assassin Temple Anda karena telah memupuk bakat yang luar biasa. Saya sangat senang. Tapi, aku benar-benar tidak nyaman tentang sesuatu. Han kecil, Anda telah terjebak di kemacetan peringkat ke-9 dari langkah ke-8 untuk waktu yang cukup lama sekarang. Bagaimana jika saya membantu Anda untuk membangkitkan potensi Anda? Saya yakin bahwa yang lama tidak akan mengeluh tentang itu. Part 141. Bertarung untuk Chair. Siluet memutar menjadi samar-samar terlihat di depan Han Qian. Jika Long Haon ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa tetua kurus yang muncul dari semacam distorsi ini adalah orang yang menjaga gudang harta karun aliansi hari itu. Perubahan besar muncul di wajah Han Qian, mengungkapkan ekspresi pahit, dia berkata, Saint Elder, my bad. Seseorang yang bermoral tinggi seperti Anda secara alami tidak akan mengingat pelanggaran hamba yang rendah hati ini, tidak perlu bagi Anda untuk menurunkan diri ke level saya. Penatua kurus dengan dingin mendengus, aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Ikutlah denganku ke Stadion Assassin. Jika Anda tidak mau, bagaimana kalau membawa cucu Anda ke sana? Han Qian menghela napas dalam-dalam, dan menjawab dengan ekspresi heroik, aku akan pergi, oke? Tolong jangan terlalu ketat dengan saya. Penatua kurus mengambil langkah maju dan maju ke distorsi, langsung menghilang. Saat dia menghilang seketika, suara dengusan dingin tertinggal di udara. Han Qian memandang Ying Sui Feng, dan Ying Sui Feng menunjukkan ekspresi tak berdaya, lain kali, tutup mulutmu ini. Adik laki-laki ini akan berdoa untuk kesejahteraanmu. Han Qian berkata dengan wajah cemberut, tetua Sen sudah setua ini, tapi dia masih sekuat dulu. Kakak, aku pergi. Pada akhirnya, Long Haon tidak berhasil menyalip Chair dan kembali sendirian ke hotelnya dengan perasaan tak berdaya. Saat dia maju ke depan, dia tiba-tiba terkikik dalam kesadaran. Matanya yang indah dan besar terbuka lebar, kata-kata terakhir Chair, MH ini, mungkinkah itu persetujuan atas permintaanku? Dia setuju untuk membiarkanku memeluknya. Ya, dia pasti melakukannya. Aku sangat bodoh. Aku baru menyadarinya sekarang.
Jika tidak seperti itu, mengapa Chair melarikan diri? Long Haon merasakan nyala api di seluruh tubuhnya, dia terbakar. Saat tangan kirinya bergetar, dia tidak bisa tidak mengingat hari itu ketika dia merasakan pinggang ramping Chair. Dia kembali, akan mengejar kultivasinya dengan serius. Saya pasti akan mendapatkan tempat pertama. Keyakinan yang kuat memenuhi dirinya saat dia mengambil langkah besar ke arah kamarnya. Di sisi lain jalan, dari sudut biasa-biasa saja, Chair mendengarkan langkah kakinya dan perubahan ritme mereka. Wajah cantiknya sedikit memerah, dia mengungkapkan dari sudut mulutnya jejak senyum yang menyentuh. Kompetisi knockout memasuki hari kedua. Suasana menjadi jauh lebih ganas. Hari ini, 4 besar akan ditentukan dari 8 pesaing ini. Orang-orang yang akan menang hari ini akan memiliki kesempatan 75% untuk mendapatkan salah satu kompor spiritual yang dihargai. Tanpa ragu, semua pesaing akan melakukan upaya habis-habisan untuk meraih kemenangan. Long Haon datang sangat awal ke Stadion Night. Melihat Chair duduk di tempat yang sama seperti hari sebelumnya, Long Haon bergegas ke arahnya dan diam-diam meraih tangannya. Dia tidak lebih dari sedikit menundukkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia kebobolan kemarin, Li Xin sudah tersingkir dan hanya bisa duduk di salah satu kursi di belakang ruang tunggu. Long Haon sangat menyukai perasaan ini, suasana yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Hanya dengan memegang tangannya, senyum puas muncul di wajahnya. Untuk pertandingan 8 lawan 4, pengundian akan dimulai. 8 pesaing teratas dapat memasuki stadion. Long Haon menarik tangan Chair dan berdiri, tapi apa yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini, Chair tidak mengambil tangannya kembali, malah memegang tangannya saat dia ditarik ke stadion olehnya. Chair adalah seorang gadis cerdas dengan pendapat yang kuat, tapi ketika dia bersandar di bahu Long Haon kemarin, dia sudah tidak takut orang lain membicarakan mereka lagi. Pada saat itu, dia bertemu hubungan antara Long Haon dan dirinya sendiri secara langsung. Ketika 6 pesaing lainnya melihat pasangan kekasih ini, ekspresi mereka sangat berubah. Di antara mereka, beberapa sudah mengalami kekuatan Long Haon sendiri, sementara beberapa yang lain tidak tahu sama sekali, tapi masing-masing dari mereka melihat tampilan hebat yang ditunjukkan oleh Chair kemarin. Dengan cepat, 8 kontestan teratas tiba di tengah platform. Metode pengundian benar-benar sama dengan hari sebelumnya, hanya jumlah orang yang jauh lebih sedikit. Long Haon agak heran menemukan bahwa Grand Gurunya memiliki ekspresi jelek hari ini. Lebih tepatnya, dia tampak pucat, seolah-olah tidak sehat, karena matanya kosong dari ekspresi apapun. Juga, otot-otot di wajahnya sesekali berkedut, tanpa bisa menebak apa yang terjadi padanya. Penggambaran akan segera dimulai. Han Qian berkata dengan putus asa. Dia berulang kali menghela nafas pada dirinya sendiri, orang tua ini sudah berusia tinggi, tetapi masih berakhir dengan saya dipukuli seperti itu benar-benar terlalu menyedihkan. Saat ia menarik tangan Chair di satu sisi, Long Haon mengangkat tangannya yang lain. Dengan lingkaran cahaya yang ditekan dari atas, dia secara bersamaan mengangkat kepalanya, melihat ke pesaing lainnya. Di antara 6 orang lainnya yang berhasil masuk 8 besar, hanya ada 2 orang yang dikenal Long Haon, Yang Wenzhao dan Huang Yi. Di antara 4 lainnya, ada juga ksatria dari langkah kelima yang Long Haon telah temui sebelumnya. Dengan secercah cahaya keemasan, pengundian segera diselesaikan. Di tengah pengundian ini, tatapan Long Haon tertuju pada tubuh Chair. Tentu saja, orang yang paling tidak ingin dia lawan adalah dia. Sepertinya keberuntungannya cukup bagus. Nuansa keemasan di tubuh mereka jelas berbeda. Tentunya, mereka tidak harus bertarung satu sama lain hari ini. Long Haon mengangkat kepalanya, dan melihat yang lain. 8 elit sekarang siap untuk pertunjukan, dan seperti yang diharapkan, beberapa gembira dan beberapa khawatir. Yang paling tertekan adalah Huang Yi, karena lawannya untuk pertandingan 8 lawan 4 ini justru Chair. Melihat cahaya yang sama di tubuh Chair sebagai miliknya sendiri, Huang Yi penuh dengan kepahitan. Dia tahu dan takut bahwa ini adalah akhir dari kemajuannya dalam kompetisi. Bertentangan dengan harapan, kondisi mentalnya masih baik-baik saja.
Itu karena Huang Yi tahu bahwa tidak peduli siapa lawan yang akan dia lawan hari ini, peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa lawan yang dia gambar hari ini adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk dia kalahkan di antara yang lainnya. Long Haon juga melihat lawannya sendiri. Yang harus dia hadapi hari ini adalah pengguna kontrol binatang dari langkah kelima yang berasal dari kuil spiritual. Jelas, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Kuil Ksatria mengalami nasib buruk yang sama sekali lagi. Yang Wen Shao dan Ksatria terakhir dari langkah kelima saling menarik. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindari pertandingan lain antara Ksatria. Hanya saja, Yang Wen Shao tampak tenang. Dia merasa, sebaliknya, bahwa keberuntungannya cukup baik. Setidaknya, dia tidak berakhir melawan Cair. Pasangan terakhir secara alami terdiri dari pembunuh lainnya, mencapai langkah keempat, dan satu-satunya prajurit yang maju ke tahap ini. Mereka berdua tampak bahagia, karena tanpa diragukan lagi, mereka adalah dua orang yang memiliki kekuatan terendah dari 8 besar, diikuti oleh Huang Yi. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya untuk mengambil kesempatan memasuki 4 besar ini. Wajah Han Qian tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Keberuntungan ini benar-benar terlalu kurang, baginya untuk membuat orang-orangnya sendiri saling menggambar sekali lagi. Namun, tidak ada yang berani menertawakannya hari ini. Setiap pertandingan hari ini akan menjadi yang paling penting bagi setiap salah satu dari 6 kuil besar. Bisakah kuil mereka masuk 4 besar sekaligus? Untuk masuk 4 besar sama dengan hanya satu langkah menjauh dari ambang 3 besar. Ini bukan hanya tentang kompor spiritual yang ditawarkan sebagai hadiah, tetapi untuk masing-masing dari 6 kuil besar, ini adalah salah satu simbol kehormatan terbesar. Ying Sui Feng cukup baik. Dia sangat percaya diri pada Cair, dan lebih jauh lagi, dua pemuda dari Assassin Temple-nya berhasil masuk 8 besar, jadi peluangnya cukup besar. Selain dari 3 master aula tambahan lainnya yang tidak memiliki anak muda mereka di 3 besar, semua yang lain menatap lekat-lekat pada murid mereka sendiri, tampaknya mengomunikasikan sesuatu kepada mereka dengan penampilan mereka. Yang dengan warna paling dangkal, bisa tetap, dan yang lain bisa kembali ke lounge. Han Qian berkata dengan putus asa. Sepasang mata Long Haon melintas, hari ini, dialah yang membawa warna paling dangkal. Cair, lawanmu adalah Huang Yi, penyihir sistem bumi dari langkah kelima. Dia memiliki peri elemen bumi. Dia pandai menggunakan teknik, gelombang bumi, dan menggunakannya khususnya untuk perpindahan cepat. Anda berada di pertandingan keempat, saya di pertandingan pertama. Kembali ke lounge dulu. Dia tidak akan mengulangi kesalahan kemarin. Tidak hanya dia memberitahu Cair siapa lawannya, tetapi dia juga secara tepat merinci karakteristiknya demi dia. Long Haon tidak mencoba untuk menutupi kata-katanya sama sekali, dan wajah Huang Yi tampak lebih pahit. Demikian pula, Guru Saint Magdalene Chen dari kuil Mage memiliki penampilan yang menyiksa. Memberikan Cair pandangan sebelum memberikan Huang Yi satu lagi, dia tampak benar-benar tak berdaya, dan wajahnya tidak memiliki warna apapun. Yang lain perlahan mundur dari lapangan, hanya menyisakan Long Hao Chen dan pengguna binatang kendali itu. Wasit sudah memasuki stadion, mengaktifkan penghalang perlindungan yang mengelilinginya. Long Haon dari kuil Ksatria melawan Liao Yu dari kuil spiritual. Kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter dari satu sama lain. Long Haon perlahan mundur, sambil memperhatikan lawannya dengan penuh perhatian. Liao Yu adalah seorang pemuda dengan tubuh ramping, dan tingginya kira-kira sama dengan Long Haon yang berusia 14 tahun. Usianya pasti melewati 20 tahun. Penampilannya di atas rata-rata, dan wajahnya tampak pucat. Tapi matanya sangat berkilauan, dan memiliki kekuatan refleksi yang kuat. Saat dia perlahan mundur juga, tatapannya tertuju pada Long Haon. Karena jarak antara kedua belah pihak secara bertahap meningkat, perang tatapan sudah dimulai di antara mereka berdua. Liao Yu membawa tongkat berwarna putih di tangannya. Warna tongkat ini sangat tidak biasa, sulit untuk menebak dari bahan apa itu dibuat. Pertandingan bisa dimulai. Dalam sekejap jarak 50 meter tercapai,
wasit memanggil dengan keras, dan secara bersamaan, tubuhnya melintas, mundur dengan kecepatan tinggi, dan meninggalkan kedua pemuda itu sendiri di stadion. Liao Yu telah membuat persiapannya sejak lama. Begitu dimulainya pertandingan ini diumumkan, nyanyiannya meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin putih berkilau didistribusikan di sekitar tubuhnya. Jelas, mantranya tidak secepat Bai Xiaomo atau Fang Zhu, tapi diksinya jauh lebih jelas. Selanjutnya, tampaknya memiliki ritme yang fantastis. Bahkan yang lebih tidak biasa, bersamaan dengan pembacaan mantra ini, dia tak henti-hentinya melambaikan tongkat di tangannya. Dengan tempo yang mirip dengan nyanyiannya, karakter mistis berwarna putih susu terbentuk di sekelilingnya. Hanya dalam 3 detik, sebuah pintu putih besar terbentuk di hadapannya, dan semacam binatang ajaib berelemen petir melompat darinya. Ini adalah macan tutul berkulit putih salju dengan garis-garis biru. Tingginya hanya sekitar 2 meter dan tidak terlihat terlalu kokoh, namun memberikan kesan kuat namun indah. Liao Yu maju selangkah, saat macan tutul salju ini seketika tertutupi oleh lingkaran cahaya putih, dan pada saat berikutnya, Liao Yu muncul di punggung macan tutul salju. Macan tutul bayangan salju. Secepat kilat, secepat angin, dan ahli dalam sihir pengontrol es. Macan tutul bayangan salju yang berbeda menguasai sihir bawaan yang berbeda. Dan dalam hal kecepatan, itu adalah salah satu spesies binatang ajaib dengan peringkat terbaik. Melihat binatang ajaib yang dipanggil oleh rekannya, Long Haon segera membuat penilaiannya. Ayahnya dan gurunya mengajarinya segala sesuatu tentang mayoritas spesies yang ada dari binatang ajaib yang berbeda, termasuk macan tutul bayangan salju. Tanpa ragu, Liao Yu tidak ingin menggunakan Snow Shadow Leopard ini untuk tujuan menyerang, tetapi untuk berperilaku sebagai tunggangan. Mengandalkannya, dia akan mencoba mengulur waktu. Pada saat Liao Yu melaksanakan pemanggilannya, Long Haon tidak langsung menyerang. Di dahinya, karakter ungu bersinar, berubah menjadi iluminasi berwarna ungu tua yang menyebar dari tubuhnya ke tanah. 9 garis ditarik dan melintas, sebelum berubah menjadi sia-sia, dan pada saat ini sosok besar Hao Yue sudah muncul di tanah. Dalam hal kecepatan pemanggilan, dia benar-benar lebih cepat dari Liao Yu. Jumlah? Dia punya tunggangan? Di baris pertama ruang tunggu, Yang Wen Shao tercengang, dan mau tak mau menatap Hao Yue ini, berdiri di depan Long Haon. Hao Yue saat ini jauh berbeda dari Artillery Lizard yang awalnya tampak menyedihkan. Dengan tubuhnya yang memanjang 4 meter, siluetnya tampak seperti naga bumi. Meskipun tidak mencapai ketinggian naga bumi, ia memiliki 4 anggota badan yang kokoh dan kuat, serta punggung yang lebar dan bermartabat, memberikan kesan yang kokoh. 3 kepalanya yang besar terangkat tinggi di langit, saat 3 lingkaran ungu melayang, menyebar dari punggungnya. Di atasnya, 2 jenis tulang yang lebih besar muncul, tampak seperti kursi untuk satria. Dari ketiga kepalanya, 3 lampu berkedip. Melihatnya, sepertinya sekarang dia mendapatkan kepala ketiga. Dia memang terlihat sangat galak, tetapi khususnya, matanya memberikan kesan dingin dan bermartabat. Dia memberikan ekspresi agresivitas mutlak. Sosok Long Haon berkelap-kelip, saat ia segera jatuh di punggung Hao Yue, dan pemandangan yang fantastis terjadi. Dari punggung Hao Yue, duri memanjang, membungkus tubuh Long Haon, saat dia mencondongkan tubuh ke depan, di punggungnya, duri-duri ini diarahkan satu sama lain, dengan kuat menempatkan tubuhnya di antara mereka. Pria dan binatang ajaibnya membentuk satu kesatuan. Sebelum melangkah ke stadion, Long Haon telah mengenakan keseluruhan baju besinya, armor Roh Kudus berwarna perak yang mengeluarkan cahaya redup, termasuk helm yang menutupi dan menyembunyikan seluruh wajahnya. Kedua tangan langsung menunjuk ke atas, pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus muncul, melengkapi set Roh Kudus. Lingkaran perak samar dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti Hao Yue di dalamnya, berkumpul di sekitar tubuh mereka adalah lapisan cahaya keperakan tipis. Ini justru efek tambahan, armor tambahan Roh Kudus. Penampilan luar yang perkasa ini nyata, mengenakan pelindung tubuh berwarna perak, pedang perak dan perisai perak, dia terlihat jauh lebih mengesankan daripada Liao Yu, yang dia hadapi. 3 kepala Hao Yue secara bersamaan meraung.
Melintasi keempat cakarnya, dia dengan ganas bergegas ke arah lawan, seperti di atas ketiga kepalanya, pancaran cahaya yang berbeda berkilauan. Duduk di punggungnya, Long Haon tampak sangat damai, sebagai kabut emas mengelilingi seluruh tubuhnya, mengambil bentuk cincin di sekitar. Ini adalah menyimpan daya. Itu benar, duduk tegak di punggung Hao Yue, dia tidak perlu membuat gerakan apapun, jadi situasinya sempurna baginya untuk menggunakan, menyimpan kekuatan. Jika Long Haon sebelumnya bisa dikatakan mencoba menggunakan pesaing lain untuk meredam kekuatannya sendiri dan meningkatkan pengalaman tempurnya, membangkitkan potensinya, maka, mulai pertarungan hari ini dan seterusnya, dia bisa dikatakan benar-benar habis-habisan demi kemenangan. Hanya ada satu alasan untuk itu, untuk cair. Di ruang tunggu, perubahan besar langsung muncul di wajah Yang Wenzhao. Dia sebelumnya memiliki pertempuran hebat melawan Long Haon, dan itu berakhir sebagai kemenangannya, apalagi, dia menahan diri sampai batas tertentu. Namun, sekarang dia melihat sekali lagi di Long Haon, dia terkejut menemukan bahwa pemuda ini, jauh lebih muda darinya, telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Langkah kelima, pasang. Keuntungan sebelumnya menghilang segera. Dalam waktu kurang dari sebulan, perubahan yang membalikkan langit dan bumi telah terjadi di Long Haon. Yang Wenzhao tidak sedikit pun terkejut dengan tampilan kekuatan ini, tetapi jauh lebih terkejut dengan kecepatan kemajuannya. Hao, Hao, Hao. Tiga kepala Hao Yu meraung sekali lagi, saat tiga pancaran warna berbeda bersinar secara bersamaan. Sebuah perang besar diambang terjadi. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.